Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Kusuma Bias dengan NIM 200005139 dari kelas 2C akan mempresentasikan lembar kerja saya mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Jadwal pelaksanaannya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, mempraktekkan kegiatan 1, mempraktekkan kegiatan 2, dan mengerjakan LKM saya laksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2021, sedangkan melengkapi LKM dan presentasi saya lakukan pada hari ini yaitu hari Minggu 6 Juni 2021. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan besaran frekuensi pada bandul sederhana. 2. Mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. 3. Menghitung taraf intensitas bunyi. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, tali kenur berfungsi untuk menggantung bandul. Bandul timbangan atau batu kerikil berfungsi sebagai bandul. Penyangga berfungsi sebagai menggantung tali dan bandul. Busur berfungsi mengukur sudut simpangan. Yang selanjutnya yaitu penggaris yang berfungsi sebagai mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi atau sound meter. Yang selanjutnya yaitu stopwatch yang berfungsi untuk menghitung waktu melakukan getaran. Yang selanjutnya yaitu alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Yang selanjutnya yaitu sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya. Dan selanjutnya yaitu aplikasi sound meter yang berfungsi untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Prosedur kerja di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari kegiatan 1. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar yang ada pada gambar ini. Yang ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat, ukurlah menggunakan busur. Yang keempat, lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Yang kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Yang keenam, ulangi langkah 2-3 dengan panjang tali yang berbeda-beda. 7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Sedangkan prosedur kerja dari kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Ukur intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan jarak sound meter yang berbeda-beda. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Yang terakhir yaitu hitung taraf intensitasnya. Berikut adalah hasil pengamatan saya mengenai kegiatan 1. Panjang tali yang pertama yaitu dengan panjang tali 10 cm, simpangan derajat 10 cm, jumlah getaran 10, saya mendapatkan waktu yaitu sebanyak 7,15 detik. Sedangkan periode yang saya dapatkan yaitu 0,715 sekon, sedangkan frekuensinya yaitu 1,398 Hz. Sedangkan yang kedua yaitu dengan panjang tali 15 cm dengan simpangan dan jumlah getaran 10, saya dapatkan dengan waktu 8,10 sekon. Dengan periode 0,81 sekon dan frekuensi 1,234 Hz. Dan yang terakhir yaitu panjang talinya 20 cm dan tetap simpangan jumlah getaran sama 10. Waktu yang saya dapatkan yaitu 9,05 sekon. Periodenya yaitu 0,905 sekon dan frekuensinya yaitu 1,104 Hz. Yang kedua yaitu hasil pengamatan saya tentang kegiatan 2 yaitu
mengukur intensitas bunyi menggunakan sound meter. Jarak sumber bunyi yang pertama yaitu 10 cm dengan taraf intensitas bunyinya yaitu 68,4 dan intensitas bunyinya yang saya dapatkan yaitu 10 pangkat min 5,16 W per M kuadrat. Yang kedua yaitu jarak bunyinya 20 cm, taraf intensitasnya 66,6 dan intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 34 W per M kuadrat. Yang ketiga yaitu dengan jarak sumber bunyi yaitu 30 cm, taraf intensitasnya yaitu 65,6 dan intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 5,44 W per M kuadrat. Yang keempat yaitu dengan jarak sumber bunyi 40 cm, taraf intensitasnya yaitu 64,2 dan intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 5,58 W per M kuadrat. Dan yang terakhir yaitu dengan jarak sumber bunyi yaitu 50 cm, taraf intensitasnya yaitu 62,5 dan intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat min 5,75 W per M kuadrat. Berikut ini juga saya mendokumentasikan kegiatan satu saya. Yang pertama yaitu penyiapan alat dan bahan. Ini dengan tali panjang 10 cm dan saya ke 10 derajat ini dan mengayun bandulnya. Saya menggunakan bandul batu kerikil. Yang ini dengan tali 15 cm. Berikut ini yaitu juga dokumentasi saya tentang kegiatan 2. Yang pertama ini yaitu dengan jarak 10 cm, 20 cm, kemudian 30 cm, 40 cm, dan yang terakhir yaitu 50 cm. Berikut ini saya juga akan menjelaskan tentang diskusi yang pertama. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Bentuk grafik yang saya dapatkan adalah seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan grafik nomor 1, analisis hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali, periode, dan frekuensi adalah semakin panjang talinya, maka akan semakin panjang juga periodenya. Namun semakin panjang talinya, maka akan semakin kecil frekuensinya, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Yang grafik yang saya dapatkan seperti ini. Selanjutnya, analisis hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara sudut simpangan, periode, dan frekuensi adalah dengan sudut simpangan yang sama, namun akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, karena tergantung dengan panjang talinya. Yang selanjutnya, berikut ini juga adalah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Saya dapatkan grafik seperti gambar ini. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah jika jarak sumber bunyi semakin jauh, maka panjang intensitas bunyi yang terdengar juga akan semakin berkurang atau lemah. Begitupun sebaliknya. Jika jarak sumber bunyi dekat atau pendek, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin keras atau jelas. Yang ke-8 yaitu kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising. Sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai noise atau bising adalah
suatu bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan juga dapat membahayakan kenyamanan lingkungan. Yang ke-9 yaitu tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besar intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang ada di lingkungan saya yang termasuk ke dalam kategori bising adalah suara pukulan palu dan gergaji kayu yang ada di mebel kayu dengan intensitas suara 85 sampai 100 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia yaitu yang pertama, gangguan psikologi, yaitu menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seorang, gangguan tidur yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi pada seseorang mengakibatkan hilang memori otak. Yang kedua yaitu gangguan fisiologi, yaitu ketulian, yaitu hilangnya pendengaran atau hearing loss. Terdapat dua ketulian yaitu tuli sementara dan tuli permanen. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Biasanya disebabkan bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas atau gangguan kejelasan suara sehingga ketika berkomunikasi, pembicara harus dilakukan dengan cara berteriak. Yang keempat, gangguan keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing atau vertigo atau mual-mual. Yang terakhir yaitu resiko kesehatan. Resiko penyakit kardiovaskular karena kebisingan dapat mengaktifkan hormon dan syaraf tanggapan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Kebisingan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa semakin panjang talinya, maka akan semakin panjang juga periodenya. Namun, semakin panjang talinya, semakin kecil frekuensinya. Dan juga jika jarak sumber bunyi semakin jauh atau panjang, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin berkurang atau lemah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.